Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi teks deskripsi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Ciri-ciri teks deskripsi. Paragraf deskripsi dikembangkan dengan cara melukiskan, menggambarkan, atau memberikan suatu peristiwa atau objek hasil penginderaan. Dalam teks deskripsi, pembaca diajak seolah-olah melihat atau merasakan peristiwa atau objek tersebut. Jenis-jenis paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial, paragraf deskripsi objektif, dan paragraf deskripsi subjektif. Yang pertama, paragraf deskripsi spasial. Paragraf ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam paragraf ini, kamu bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru, luar, dalam, atas, atau bahkan bawah. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif. Paragraf deskripsi objektif merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Yang ketiga, paragraf deskripsi subjektif. Paragraf ini merupakan kebalikan dari paragraf deskripsi objektif karena mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, terdapat ciri dalam penggunaan kata dan kalimat, yaitu sebagai berikut. 1. Menggunakan sinonim yang bermakna khusus. 2. Kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. 3. Menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. 4. Menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Yang kelima, memunculkan kata ganti orang. Menelaah struktur teks deskripsi. Teks deskripsi mempunyai 3 unsur sebagai struktur pembangunnya, antara lain 1. Identifikasi. Pada bagian ini berisikan penentuan dari identitas seseorang, benda, atau objek lainnya. Kedua, deskripsi. Pada bagian ini berisikan gambaran atau penjelasan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam teks tersebut. Ketiga, penutup. Pada bagian ini berisi kesan umum yang disampaikan penulis terhadap seseorang, benda, maupun tempat yang dideskripsikan. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Teks deskripsi memuat kalimat perincian yang menjelaskan lebih rinci tentang hal yang dideskripsikan. Kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh pembaca. Ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, T, T, S. Huruf pertama kata dasar berawalan K, P, T, dan S yang diikuti oleh vokal akan luluh jika mendapatkan awalan men. Contoh, mengenang dari kata dasar kenang, memukul dari kata dasar pukul, menari dari kata dasar tari, menyalin dari kata dasar salin. Pengecualian diterapkan untuk 2 bentuk, yaitu kata mempunyai dan kata mengkaji. Kata mempunyai dianggap lebih mudah diucapkan oleh pengguna bahasa Indonesia, sedangkan kata mengkaji dibagukan untuk membedakan dengan mengaji yang memiliki makna membaca atau mempelajari Al-Quran. Keempat, penggunaan sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip.
Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Contoh, kata melancong memiliki sinonim perjalanan wisata, kata panorama memiliki sinonim pemandangan alam. Kelima, penggunaan kata depan. Penulisan kata depan di, ke, dari, dan pada adalah ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di rumah, ke sekolah, dari pusat, pada mereka. Keenam, penggunaan kata khusus. Di dalam bahasa Indonesia terdapat dua jenis golongan kata, yaitu kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki ruang lingkup luas dan masih bisa diperinci serta dijabarkan lebih lanjut. Sedangkan kata khusus adalah turunan dari kata umum, yaitu kata yang memiliki ruang lingkup sempit dan terbatas. Contohnya, kata umum membawa memiliki kata khusus menjinjing, memikul, atau memanggul. Yang kedua, kata umum melihat memiliki kata khusus memandang, menatap, atau menonton. Ketujuh, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, unsur nama orang termasuk julukan, awal kalimat dalam petikan langsung, huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Majas adalah suatu gaya bahasa berbentuk kiasan atau perumpamaan yang digunakan untuk memperindah suatu kalimat, baik itu lisan ataupun tertulis. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Berikut beberapa contoh majas perbandingan. 1. Personifikasi. Majas personifikasi ialah gaya bahasa yang melukiskan suatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia kepada benda-benda mati sehingga seolah-olah seperti benda hidup. Kedua, metafora. Majas metafora ialah majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Yang ketiga, hiperbola. Majas hiperbola ialah pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan sehingga tidak masuk akal. Kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bermakna. Teks deskripsi sebaiknya ditulis dengan menggunakan gabungan kata yang menimbulkan kesan. Kamu dapat menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini mengenai teks deskripsi. Tetap semangat, jangan lupa belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan materi dan informasi yang menarik dari kami.